Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada? Saya Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda di awal bulan Juni 2020. Nah, tentunya di edisi 1 Juni 2020 ini kita sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama tentunya adalah founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant. Dan beliau adalah seorang Managing Director dari Capson Asia Servitama, ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl, dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Yes, sehat Pak Eloy. Sekali kita bertemu di bulan Juni setelah libur Lebaran, dan sekarang kita mulai aktivitas. Dan pagi hari ini kita juga melanjutkan pembahasan 2 minggu yang lalu bersama dengan narasumber spesial kita, ya. Baiklah. Dengan Pak Frans Budi Pranata. Terima kasih. Baik. Pak Frans sudah bergabung dengan kami. Oke, saya ingin menyapa terlebih dahulu former CFO Zalora, Digital Transformation Coach, dan founder and also mentor of Startup. Selamat pagi Pak Frans, apa kabar pagi hari ini? Semangat pagi Pak Daryl, luar biasa. Juga sehat ya Pak Frans ya? Sehat. Oke, baiklah. Sesuai dengan apa yang sudah kami janjikan di 2 minggu yang lalu, hari ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana digital marketing and selling ya. Practical tips for successful online selling. Nah, Pak Eloy, fenomena untuk go online sekarang itu sudah banyak sekali. Work from home juga memanfaatkan fasilitas digital. Istilahnya juga go online sebetulnya. Kemudian kita mengenal ada selling from home. Nah, ada juga leadership from home. Ini banyak banget Pak Eloy. Tapi 2 minggu kan udah lama nih. Siapa tahu mungkin otak kita agak-agak terdistract dengan banyak hal penting lainnya. Boleh, mohon izin untuk direview sedikit Pak Eloy apa yang sudah kita bahas pada 2 minggu lalu. Silakan sebelum nanti kita mulai langsung ke Pak Frans Budi Pranata. Silakan Pak Eloy. Baik. Terima kasih Mas Daryl, dan kita juga ingatkan kepada seluruh pendengar kita di seluruh tanah air bahwa hari ini 1 Juni itu berarti kita memperingati lahirnya Pancasila. Ya, betul. Yang artinya cinta kita kepada Indonesia harus semakin bertumbuh, dan cinta itu tentu saja harus kita buktikan dengan kita tetap semangat, optimis untuk kembali berjuang supaya roda ekonomi Indonesia kembali berputar, Mas Daryl. Ya. Karena kalau tidak, maka kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang semakin besar. Itulah sebab kita itu sangat getol nih untuk kita membicarakan mengenai digital marketing and selling. Bahkan saya dengan Pak Frans, saya menyebut Pak Frans Budi Pranata sebagai mentor saya dalam hal digital marketing and selling. Dan kami sampai akhirnya tuh memutuskan untuk mengadakan yang kami sebut sebagai grup coaching yang nanti dimulai dari tanggal 17 Juni ini. Itu khusus untuk 20 orang saja, karena Pak Frans menyampaikan kepada saya ini adalah eranya go digital or die. Jadi kita go digital atau ya akhirnya kita dipaksa keluar dari pasar, dan tentu kita tidak mengharapkan itu. Itulah sebab sekali lagi terima kasih kepada Pak Frans yang berkenan hadir bersama kita pagi hari ini, karena 2 minggu yang lalu beliau sudah menyampaikan kepada kita bahwa ada 5 steps selling online yang berhasil. Kita bahkan sudah berbicara 4 tahapan digital marketing yang efektif. Kita juga sudah membahas perbedaan digital marketing dengan digital selling. Bahkan Mas Daryl juga pasti hafal, kita sudah berbicara mengenai apa sih perbedaan antara traditional marketing dengan digital marketing. Dan akhirnya waktu itu kita menutup percakapan kita dengan product mix 4 P's
dan safe konsep dunia digital. Nah, hari ini kita akan lebih fokus mendalam mengenai bagaimana sih kita itu bisa membangun bisnis online kita, tapi khususnya melalui Instagram atau Facebook. Dan nanti kemudian kita akan berbicara detail bagaimana kita bisa membangun bisnis juga melalui marketplace. Apakah itu Zalora, apakah itu Tokopedia, apakah itu dan macam-macam yang lainnya. Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita juga akan bahas hari ini. Ujungnya adalah para pendengar kita, smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, betul-betul melalui sesi ini bisa akhirnya memulai bisnis selling from home melalui digital. Dan kita bersyukur sekali lagi Pak Frans sebagai ahlinya hadir bersama kita pagi hari ini. Seperti itu Mas Daryl, jadi silakan saya kira kita langsung saja ke Pak Frans. Izin Pak Frans. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami. Iya, terima kasih Pak Eloy atas kesempatannya. Jadi itu ya Pak, mungkin ada beberapa hal yang Bapak mau sampaikan dulu. 2 minggu kita sudah bersama mengenai review minggu lalu dan pembahasan kita pagi hari ini. Silakan Bapak. Oke, jadi 5 step untuk online selling itu yang pertama, memilih media channelnya ya. Apakah Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita menentukan target market atau segmennya dari segi usia, gender, geographic, ekonomi, sosialnya ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana membangun dan collect database customer kita yang sudah ada maupun ke depannya. Lalu yang keempat, bagaimana mendesain flyer atau poster yang menarik beserta videonya dengan promo, bisa menggunakan PowerPoint atau sumber lainnya untuk menarik visitors ya. Lalu yang kelima adalah bagaimana menggunakan copywriting dengan hypnotic words yang mudah dipahami dan juga ada call for action. Jadi itu yang 5 step untuk online selling. Lalu bedanya digital marketing dan digital selling, ini ada 4 step dari digital marketing. Yang pertama itu attract visitors menggunakan Facebook Ads atau Google Ads. Lalu yang kedua adalah bagaimana mengconvert traffic tersebut dari leads itu menjadi prospek ya, dengan membuat video konten, copywriting. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita meng-closing prospek tersebut itu menjadi customers. Caranya dengan promo, diskon, free ongkir, free voucher, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah bagaimana delight customers itu menjadi promoters kita. Caranya dengan kasih voucher pada saat ulang tahun, ada premium calling, dan sebagainya. Jadi 4 step itu di mana closing prospect itu dengan promo dan sebagainya itu yang disebut digital selling. Jadi digital marketing ada 4 step tadi, attract visitors, convert leads, lalu closing prospect, dan setelah itu delight customers ya. Nah, berikutnya 4P di konvensional itu adalah produk, sementara di yang digital era itu adalah solutions. Bagaimana produk kita bisa memberikan solution, memberikan teknologi dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah place. Place itu digantikan dengan yang namanya akses. Bagaimana produk kita itu bisa diakses 24 jam, 7 hari, dalam 7 hari, sehingga produk kita itu ada di website, Instagram, social media, di marketplace, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, price itu digantikan dengan yang namanya value, itu bisa berupa promo, diskon, dan sebagainya. Yang keempat, promotion itu digantikan yang namanya education. Caranya dengan memberikan konten, copywriting, dan sebagainya. Dan bila kita bicara soal traditional versus digital, itu funnelingnya berbeda ya. Jadi ada yang namanya awareness, kalau traditional kita pakai television, kalau yang digital itu kita pakai YouTube misalnya. Lalu pada saat membangun interest, itu orang telepon ya. Lalu kalau di digital itu dengan yang namanya Facebook, Instagram ya. Lalu berikutnya consideration ya. Biasa itu ada namanya yellow pages ya. Kalau di digital itu ada yang namanya
review ya, review tentang produknya. Lalu yang terakhir baru purchase ya. Kalau purchase biasanya di konvensional itu lewat kasir, kalau di online itu lewat shopping cart gitu. Oke, baik. Pak Frans Budi Pranata dan juga Pak Eloy, saya izin sebentar untuk break ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya, karena saya yakin ini pembahasannya akan detail nih. Nah, buat Anda yang sekarang sudah mulai go online, misalnya belajar pertama kali dagang atau jualan via Instagram, ini caranya bagaimana? Nanti Pak Frans nih, ekspertisnya ya Pak Eloy ya, yang akan menjabarkan dan detail. Tapi jangan lupa Pak Eloy, kita harus lihat dari sisi Theocentric Motivation ini juga. Ini nggak boleh lepas. Ya, pasti. Iya kan? Pasti. Oke, Pak Frans dan juga Pak Eloy, kita break dulu. Sobat listener dan juga sahabat Sonora, silakan bergabung bersama kami. Anda bisa live di YouTube kami. Silakan search kanal streaming Smart FM atau berkomentar di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat, segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga ada Pak Frans Budi Pranata. Kita masih bicara mengenai digital marketing and selling. Ini sudah masuk ke bagian yang kedua ya. Tadi sempat dikatakan tentang 4P, tapi ini bahasan kita di minggu lalu, di 2 minggu lalu. Nah, daripada kita harus meluru waktu, mungkin Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network yang di luar sana udah mulai nggak sabar nih. Gimana sih sebetulnya digital marketing and selling? Tentang practical tipsnya untuk sukses secara jualan online itu bisa kita lakukan. Pak Eloy, saya izin ke Pak Frans Budi terlebih dahulu. Silakan, langsung silakan. Pak Frans, faktanya sekarang banyak orang yang masih kuat dan percaya bahwa pundi-pundi rupiahnya itu bisa didapatkan lewat jualan online via Instagram. Nah, ini satu hal yang sekarang masih menjadi sebuah hal yang fenomenal ya Pak Frans Budi ya. Tapi boleh nggak, mungkin Bapak bisa tolong jelaskan dulu 4 tujuan konten yang dibuat untuk Instagram itu seperti apa sejatinya, agar tidak ada salah persepsi dari para pemain dalam tanda petik ya, yang mereka tuh mengandalkan jualan online via Instagram. Silakan Pak Frans. Oke, jadi pertama adalah brand awareness ya, bagaimana kita membangun brand awareness terhadap produk kita sampai akhirnya terjadi purchase oleh customer kita. Tetapi customer kita dalam membeli itu mereka menggunakan rasional mereka, logika mereka, dan juga emosi mereka, ya. Sehingga kita harus mengolahnya. Pertama, dalam brand awareness, bagaimana kita mengenalkan brand kita itu kepada orang-orang dan membuat mereka mengingat brand kita, mengingat logonya, slogannya, dan dari produk kita, ya. Lalu yang kedua dari segi rasional, ya, bagaimana kita memberikan konten yang logis, berisi fakta, dan hal-hal informatif yang bisa membantu orang yang membacanya, sehingga bisa memahami produk kita lebih baik secara logika dan rasional. Lalu yang ketiga itu emosional ya, bagaimana menggugah emosi orang-orang yang melihatnya, baik emosi positif maupun negatif, sehingga dia terpancing emosinya terhadap produk kita. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah purchase ya, bagaimana kita membuat konten yang mengarahkan orang-orang untuk melakukan pembelian produk kita. Jadi ada 4 hal itu yang tujuan kita membuat konten dalam Instagram, yaitu pertama brand awareness sehingga purchase, lalu membangun rasionalnya dan emosionalnya, dan ada 4 jenis konten ya. Yang pertama adalah entertain ya, kita memberikan konten yang menyenangkan atau menarik, bahkan dapat viral ya setelah mereka kita bangunkan awareness-nya. Contohnya kita membuat quiz, membuat games, giveaway gitu. Lalu yang kedua, ini dari segi rasional, tadi entertain dari segi emosional ya. Educate itu dengan memberikan konten yang edukatif, yang berisi informasi teknis, yang dapat menambah wawasan dan membantu followers Anda ya. Contohnya dengan infografis, dengan guidance, dengan news, dengan tips and trick ya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu inspire ya, ini dari segi emosional juga, konten yang inspiratif baik untuk membangun hubungan secara emosional dengan followers Anda, yang dapat mendorong followersnya untuk membeli produk yang Anda jual ya. Contohnya dengan endorsement ya, review, testimoni, dan rating. Lalu yang keempat adalah convince ya, konten yang membuktikan bahwa produk atau jasa yang Anda jual itu berfungsi dengan baik ya. Contohnya adalah
contohnya adalah dengan video demo, data sheet, ya, dengan case study dan sebagainya. Jadi 4 itu, entertain, educate, inspire, dan convince, ya, convince dengan demo dan sebagainya. Jadi itu Pak, kontennya. Pak Frans, sedikit saya salah. Banyak orang yang masih menggunakan cara-cara lama ya, ketika mungkin menggunakan artis untuk mengendorse produknya dengan harapan akan ada selling di sana sehingga convince-nya itu ada gitu lah. Apakah cara seperti ini yang memang sudah lazim dilakukan sebagai sebuah bentuk cara menarik atau grab di audience-nya atau customer-nya itu masih efektif sekarang Pak Frans? Iya, jadi memang ternyata itu lebih efektif kalau kita dapat endorse testimoni dari orang-orang yang kita kenal, ya, atau dari terutama orang-orang yang kita kenal daripada kita sekedar nonton iklan, karena biasa kalau iklan itu orang pikir wah ini tentu aja perusahaannya pasti bicara yang terbaik. Tapi kalau kita dengar sendiri dari orang-orang yang kita kenal, teman-teman dekat kita, keluarga kita, itu akan jauh lebih efektif. Itu lebih direkomendasikan ya daripada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal dan statusnya hanya sebagai public figure misalnya. Sorry itu saya harus menyampaikan hal ini. Ya, public figure bisa, tapi itu untuk mendapatkan massive atau massive awareness, ya, massive artinya jutaan dalam waktu singkat ya. Tapi itu sifatnya hanya sementara. Oke. Tetapi kalau kita mau yang lebih powerful lagi, tentu dari orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, teman-teman kita. Jadi tetap aja yang namanya endorse dari public figures bisa membantu untuk menjangkau jutaan orang atau ratusan ribu orang ya. Untuk massive ya, tetapi untuk one-on-one, untuk yang lebih detail dan sebagainya, tentu bagaimana kita bisa memuaskan customer kita sehingga orang-orang real yang meng-endorse produk kita. Oke, baik. Saya izin dulu ke Pak Eli. Pak Eli, Anda selaku sales training expert, bagaimana perspektifnya tentang statement dan juga pertanyaan tadi? Oh ya, ini penting sekali. Itulah sebab saya sangat antusias dengan konten yang disampaikan oleh Pak Frans. Dan saya kan belajar ya, ini perubahan sih ya, Mas Daryl. Ya. Memang pasti ada pendengar kita yang 1, 2, atau 3 tahun terakhir sudah mulai bertransformasi ke arah digital. Tetapi nanti Pak Frans boleh sampaikan apakah ada datanya. Tapi kok saya merasa itu minimal 80% ya. Itu bahkan mungkin lebih dari itu, masih dalam tahap bertransformasi di dalam adaptasi perubahan ini. Dari conventional business kepada digital ini. Dan tadi di awal kita sudah sampaikan go digital or die. Nah, disitulah peran saya, di mana kita membantu para pendengar maupun teman-teman yang ikut di dalam seminar-seminar dan coaching kita untuk menolong mereka untuk tekun. Karena apa? Kalau kita belajar ya, itu ada Bloom's taxonomy level misalnya. Itu adalah tentang tahapan-tahapan di dalam kita belajar sesuatu yang baru. Yang pertama itu remember, itu paling dasar. Remember itu apa? Ingat. Kita terus mengingat, kalau dulu kita masih sekolah itu kita menghafal, sehingga kita bisa tahu, oh bedanya antara konvensional dengan yang digital itu toh. Bahkan kita bisa punya contoh-contohnya. Itu caranya bagaimana? Repetition. Harus diulang. Nah, ternyata kita ini sangat dipengaruhi oleh subconscious mind kita, Mas Daryl. Subconscious itu pikiran bawah sadar, kebiasaan-kebiasaan yang ternyata sudah tentu kita lakukan selama 10 tahun, 20 tahun terakhir. Sehingga waktu kita ingin transformasi ke digital, itu ternyata butuh ketekunan. Itulah kenapa butuh yang namanya coaching. Nah, karena di atas remember nanti kita baru sebenarnya understand. Oh, aha momennya mulai dapat. Maksudnya itu toh, kita baru bisa summarize, kita bisa paraphrase, kita bisa menjelaskan. Bahkan di atasnya namanya apply. Disitulah level 3, kita baru mulai apa? Bisa praktek. Jadi remember, diingat-ingat. Caranya bagaimana? Repetition, diulang. Nah, di situ butuh coach. Di situ butuh pendamping. Untuk ngapain? Mengingatkan kembali. Ketika kita merasa, waduh susah ya, ada orang yang mendorong kita kembali. Tetapi di atas remember, kalau kita sudah tekun, kita pasti akan mulai mengerti bahwa, oh ternyata
permainan ini tidak sesusah yang kupikirkan toh. Di situ kita bisa apply. Bahkan nanti kalau kita sudah apply, kita bisa naik tingkat di level 4. Apa itu? Kita mulai analyze. Mulai menganalisa. Apa itu? Oh, cara yang ini cocok buat saya. Cara yang itu cocok untuk produk saya yang lain. Oh, ternyata saya nggak bisa main untuk di Instagram. Ini harusnya saya profilnya untuk produk saya ini harusnya ke Facebook. Kita mulai ngerti itu. Bahkan waktu kita sudah mulai menjalaninya, tekun, kita bisa nyampe di nomor 5. Apa itu? Kita evaluate. Kita tuh bisa critical examine the information itu loh. Apa artinya? Kita mulai mengerti, oh, teknik-teknik yang bahkan belum pernah ditemukan sebelumnya bisa kita dapatkan. Itu di level 6, namanya create. Jadi maksud saya begini, Mas Daryl, smart listener sama Sonora, kita harus benar-benar decide dulu deh, putuskan bahwa yes, the future is digital. Go digital or die. Karena itu kita harus belajar melalui 6 tahapan tadi. Dan seringkali bagi kebanyakan orang nggak bisa melakukannya sendirian. Itulah sebab kenapa coaching penting. Dan saya bersyukur karena Pak Frans di dalam kesibukannya pun, walaupun sekarang masih working from home, memberikan kesempatan untuk kita belajar sama-sama, mulai dari tanggal 17 Juni nanti, dan semua informasi itu ada di dalam Instagram saya maupun Instagram Pak Frans. Instagram saya di Eloy Zaluhu, saya akan munculkan lagi informasinya pagi ini. Seperti itu, Mas Daryl. Baik, Kanggung untuk melanjutkan di sesi ini, karena saya yakin dengan terdengarnya statement dari Pak Frans, kemudian juga dikuatkan oleh Pak Eloy dari sisi sellingnya seperti apa, marketplace masih menjadi hal yang menggiurkan ya Pak Eloy dan juga Pak Frans ya. Kalau tadi kan saya mengambil contohnya lewat Instagram, karena memang lagi happening banget tuh. Cek IG saya ya, saya jualan ini, terus segala macamnya ya. Tapi secara keseluruhan marketplace itu definisinya kan luas. Nah, gimana kira-kira tahapan untuk mulai membangun bisnis online di marketplace? Ini nanti kita todongkan Pak Eloy ke Pak Frans Budi ya untuk menjabarkan lebih detail di sesi yang berikutnya. Well anyway, kita break dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga tamu ngobrol kita hari ini dari Pak Frans Budi Pranata. Dan kalau di 2 sesi tadi memang saya masih menganggap itu sebagai tipis-tipis kulitnya ya Pak Eloy ya, belum masuk ke arah detailnya. Nah, di sesi ketiga dan juga keempat ini kita akan coba belajar lebih jauh bagaimana untuk masuk ke dalam marketplace. Karena banyak orang yang ternyata kalau secara spesifik itu masih belum mengerti secara total. Mereka cuma jualan, kemudian juga mengadakan endorse dengan harapan bahwa banyak customer yang tertarik untuk beli produknya dan meraih keuntungan. Tapi ada do and don'ts-nya. Ini saya mau langsung izin Pak Eloy ke Pak Frans dulu. Bicara masalah marketplace. Pak, mungkin di awal boleh dikasih rekomendasi dulu agar lebih spesifik. Marketplace yang betul-betul masih recommended saat ini itu apa? Kalau boleh dijabarkan secara detail. By urutan deh, 1, 2, 3, dan seterusnya Pak Frans. Silakan. Oke, jadi sebenarnya ini ada framework-nya nih Pak Daryl ya. Saya repeat sedikit sebelum saya menjawab ke situ ya. Pertama, untuk mendapatkan buyers, traffic, dan sebagainya itu ada 4 cara ya. Pertama dari search engine, Google, dan sebagainya. Lalu yang kedua dari social media, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Yang ketiga itu dari marketplace, misalnya Tokopedia, Bukalapak, Zalora, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu dari messengers ya, dari WhatsApp, dari Line, dan sebagainya. Lalu dari sisi marketplace itu sendiri, itu ada yang namanya C2C, seperti Tokopedia, Bukalapak, konsumen to konsumen, ada yang B2C, seperti Zalora, Lazada, ada yang namanya B2B ya, seperti ralali.com ya. Itu, jadi pertama kita harus pahami itu dulu, bahwa ada kategorinya. Jadi kalau Anda adalah business to business, Anda jualnya di Ralali. Kalau Anda konsumen to konsumen, Anda jualnya di Tokopedia, di Bukalapak. Kalau Anda B2C, Anda jualnya itu di seperti Lazada, Zalora ya. Dan juga jadi itu dari segi nature-nya ya, hubungannya. Lalu yang kedua adalah dari segi
ada yang namanya horizontal. Horizontal itu adalah palu gada ya. Palu mau juga ada itu seperti Tokopedia, Bukalapak. Di situ ada 5 juta penjual, ada belasan juta customers ya. Lalu ada juga yang namanya vertikal. Vertikal itu dia fokus, misalnya fashion itu hanya di Zalora misalnya. Kalau computer products itu di beneka.com misalnya. Atau ada yang namanya kalau makanan aja misalnya ada di GoFood misalnya. Jadi tergantung produk kita itu apa, tergantung ya produk kita itu marketplace-nya bisa beda-beda ya. Dan memang ada kelebihan dan keuntungannya. Jadi pertama itu kita tentukan produk kita itu apa. Kalau kuliner mungkin cocok di GoFood, di Wakuliner, ada yang khusus seperti itu. Atau produk kita itu di elektronik atau di fashion. Nah, itu kita bisa tentukan. Tentu kalau dari segi traffic itu yang terbesar ya, itu Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak ya. Termasuk Shopee. Itu 5 besarnya itu ada di situ. Begitu, Pak. Oke, baiklah. Nah, kalau tahapan untuk bisa mulai ini bagaimana membangun bisnis online di marketplace? Karena mungkin sudah mulai banyak yang tertarik gitu loh, mereka untuk jadi sebuah bagian dari marketplace di Indonesia ini, Pak Frans. Ya, pertama adalah apa produk kita yang kita jual. Oke. Lalu, apakah produk kita itu sebaiknya kita bisa join di beberapa ya, bukan hanya satu ya. Kita yang memang cukup favorit saat ini ada Tokopedia, Shopee, Lazada ya. Itu kalau apa aja, artinya barang kita apa aja, itu bisa di situ. Kecuali kalau kita spesifik, kita fashion. Ideally, kalau fashion kita branded, itu kita di Zalora. Tapi kalau fashion kita nggak branded, kita bisa di mana saja ya, di yang general gitu ya. Lalu setelah kita join, biasa kita harus upload produk. Foto produk kita harus upload. Dan kalau bisa setiap minggu itu ada produk baru. Sehingga selalu ada traffic baru karena kita ada produk baru. Lalu yang berikutnya adalah kita harus kasih promo, kasih diskon, buy one get one, atau buy two get one, dan sebagainya. Lalu kita juga bisa join premium membership, misalnya kayak di Tokopedia, supaya kita dicari paling atas, kita join premium membership, memang harus bayar. Tapi akibatnya kita kalau dicari paling atas, begitu. Oke. Itu efeknya ke penjualan lebih tinggi ya dengan premium membership itu ya, Pak Frans ya? Iya, ibaratnya kalau dicari dia tuh halaman pertama gitu. Oke. Saya coba lihat dulu WhatsApp yang sudah masuk ini, Pak Frans dan juga Pak Eloy. Ini pertanyaannya ditujukan ke Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy, salam sehat selalu, salam untuk keluarga dan sukses selalu. Juga selamat pagi Pak Frans. Saya menanyakan tentang customer experience-nya seperti apa ya? Apakah lebih nyaman dengan melihat barang konvensional karena kita bisa memegang fisik, atau kita lebih menuju ke arah digital? Tapi banyak sekali player-player di luar sana yang tidak mengedepankan keutamaan dan kualitas barang, hanya mengedepankan keuntungan. Saya izin minta komentar dari Pak Frans dan juga Pak Eloy Zaluku secara penjualan bagaimana? Silakan Pak Frans. Ya, jadi kalau di online itu yang pasti foto produknya itu harus cantik banget. Ibaratnya harus jadi wanita cantik, harus di lipstikin, harus pakai bedak dan sebagainya. Jadi harus dari lightingnya, dari backgroundnya dan sebagainya itu harus seindah mungkin gitu ya. Oke. Lalu mengenai produknya, apakah ada garansi, ada promonya, marketing gimmicksnya dan sebagainya ya. Di samping itu juga ada kontennya itu bagaimana. Jadi kembali lagi kalau yang namanya online itu visual dan suara juga apa yang didengar dari kata-katanya ya, dari teksnya gitu. Ya tentu pendekatannya beda sama offline ya. Dan pasti kalau dari segi customer experience itu ada 5 hal. Pertama dari produk, terus dari customer service-nya yang cepat ya, terus juga mengenai delivery-nya kalau bisa dalam 24 jam. Terus payment options-nya, kalau bisa dengan kartu kredit, bank transfer, cash on delivery, dan sebagainya. Lalu yang kelima itu adalah website-nya, tampilannya, promo-promonya, marketingnya gitu. Oke, Pak Eloy menambahkan, silakan.
Bagus sekali. Justru saya mau memperdalam lagi dengan Pak Frans, oleh karena dari percakapan saya dengan beberapa klien, Pak Frans, juga peserta seminar-seminar kita sebelumnya, pertanyaan mereka adalah beberapa di antara mereka ini masih pemula dan mereka belum punya tim khusus, bahkan secara pribadi pun mereka belum punya kemampuan khusus di dalam mempercantik, let's say, foto, desain. Tetapi gimana Pak Frans supaya mereka tidak akhirnya gara-gara mikirin, wah aku belum punya, nggak bisa deh, akhirnya undur dan tidak lagi berusaha untuk masuk di dalam digital bisnis ini. Gimana ya Pak Frans untuk solusi bagi mereka? Oke, jadi ada beberapa opsi Pak Eloy. Bisa meng-outsource karena sekarang cukup banyak digital marketing consultant yang membantu mendesain, membuat konten. Dari yang murah ya, murah itu artinya dari 700.000 satu bulan sampai beberapa juta satu bulan ya. Itu banyak ditemukan. Saya termasuk ada perusahaan yang menyediakan jasa ini. Jadi kita bisa outsource ke perusahaan yang memang sudah pengalaman 5 tahun dan sudah success stories-nya dengan beberapa klien-klien besar ya. Ini yang kita bisa gunakan. Baru nanti setelah itu kita pelajari, oh ternyata begitu ya caranya. Kita bisa coba sebulan, 2 bulan. Setelah itu kita bisa kembangkan sendiri. Ya. Atau kita one by one. Oh kalau desain kita ke 1000lenser.com misalnya. Atau ya kita bisa satu persatu. Kalau kita tidak mau pakai kayak aggregate digital marketing consultant yang lakukan semuanya ya. Dari copywriting dan sebagainya, atau kita one by one kita engage kayak ke 1000 Lancer atau ke yang lain-lain gitu. Nah, Oke, baik. Tanggung Pak Eloy. Silakan. Boleh izin break dulu nggak nih? Nanti sesi terakhir ya. Oke, Suarista dan juga Sobat Sonora Network, jangan ganti channel Anda karena kita masih punya satu sesi terakhir. Nanti kita akan coba selipkan sedikit cara selling without selling itu seperti apa gitu loh, by building relationship and storytelling. Nah, nanti akan dijelaskan dari pandangannya Pak Frans Budi Pranata dan juga Pak Eloy Zaluhu. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation. Perbincangan hari ini bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga ada tamu ngobrol kita Pak Frans Budi Pranata. Beliau adalah former CFO Zalora, Digital Transformation Coach, founder and also mentor of teen startup ya. Kita masih bicara digital marketing and selling, sudah sampai di part yang kedua. Saya nggak tahu apakah ini akan diperpanjang seperti masa PSBB Pak Eloy di minggu depan. Tapi saya yakin ini belum tuntas sepenuhnya ya. Semoga ada kebijakan untuk memperpanjang 1 kali edisi lagi. Karena banyak sekali hal yang harus dijabarkan, termasuk mungkin ini kita melihat dari cara selling without selling. Aneh gitu loh istilahnya, selling without selling by building relationship and storytelling. Nah mungkin saya mau ke Pak Frans dulu nih. Bagaimana Pak Frans Anda bisa menjelaskan tentang selling without selling by building relationship and storytelling? Silakan Pak Frans. Oke, terima kasih Pak Daryl. Jadi intinya konsumen kita itu perlu kita inspire sehingga mereka itu menjadi fansnya kita ya. Ibaratnya kita itu bagaimana punya kolam di mana semua yang tertarik dengan produk kita itu ada di sana. Bisa kita bentuk yang namanya komunitas, kita bentuk namanya fanpage. Artinya kita harus pulling all our customers di mana di situ kita bisa funneling mulai dengan memberikan produk yang free, bisa e-book ya. Makanya sampai ada yang buat itu 4 macam ya. Saya misalnya ada punya e-book, ada buku ya, ada webinar ya, ada workshop. Apa bedanya? Jadi kita punya satu produk, bedanya e-book itu hanya untuk orang yang itu yang gratisan. Ini ya, untuk gratisan untuk dapat funneling. Lalu buku ini orang yang lebih serius yang mau baca. Lalu webinar ini orang yang mau dengarkan ya. Tapi kalau yang mau tanya jawab lebih serius itu di workshop gitu. Jadi intinya kita harus punya kolam, lalu setelah itu kita punya produk dengan berbagai level harga dari yang gratis sampai yang berbayar mahal, ya seperti itu. Lalu setelah itu
bagaimana kita terus engage dengan mereka. Artinya bisa dengan email marketing yang kita bisa sudah program, misalnya untuk 1 tahun ya, setiap minggu ada 1 email yang kita sudah rancang, sehingga setiap minggu orang selalu tunggu-tunggu email kita berikutnya apa ya, bisa tentang produk, bisa tentang sharing dan sebagainya. Jadi kita bisa merancang bagaimana kita bisa berkomunikasi untuk 1 tahun. Itu kita bisa lakukan lewat email marketing maupun lewat sosial media kita ya. Lalu customer experience itu kita bagaimana menggunakan 5 senses ya. Karena customer experience itu sebenarnya ada 6 level ya. Pertama itu dari kriminal ya. Kriminal artinya kayak orang di rumah sakit, lalu gara-gara ada yang buang pisang sembarangan, orang kepleset, bukannya sembuh malah dia lebih sakit lagi ya kan. Lalu ada yang basic. Basic itu ya basic banget, maksudnya ibaratnya kalau orang di hotel itu ya hanya tidur dan apa yang dasar banget gitu ya, belum yang lain-lain. Lalu yang ketiga ada yang expected sesuai harapan. Ada yang level yang berikutnya lagi itu desired, ini yang diinginkan. Lebih tinggi lagi itu level 5 namanya surprising, wow, bikin kejutan ya, ada hadiahnya, ada bonusnya dan sebagainya. Yang keenam itu unbelievable, wow, sesuatu yang akan Anda tidak akan lupa seumur hidup ya, karena services di sana dan sebagainya. Lalu 5 senses untuk customer experience itu ada 5. Yang pertama eyes ya, apa yang mereka lihat, mulai dari packaging, desain produk, dan lain-lainnya ya. Ini terutama di industri mobil, kuliner, properti, dan fashion, ini penting banget soal ini. Ada yang orang belanja di Zalora misalnya hanya karena pengen punya packagingnya. Karena suka sama packagingnya jadi belanja gitu ya. Kita tahu di Singapura juga banyak orang tertarik itu karena Singapura tuh jago soal packaging ya. Lalu yang kedua itu ears ya, apa yang mereka dengar, mulai dari iklannya, bujuk rayunya, offeringnya, terutama wanita ini lemah nih di soal ini ya. Lalu yang ketiga nose-nya ya, apa yang mereka smell ya, mulai gunakan aromaterapi ini terutama kalau di hotel, di spa ataupun di restoran ya, sehingga dia akan selalu teringat-ingat dengan smelling yang sangat nice di situ sehingga dia mau kembali lagi ke restoran tersebut atau ke spa tersebut. Lalu yang keempat, tangnya, lidahnya ya. Apa yang mereka taste ya. Kasih icip-icip untuk industri misalnya kue, roti, dan sebagainya. Kasih orang coba dulu sekali, sehingga mereka setelah tes, wah ini tesnya enak banget. Akhirnya coba kasih sedikit, tapi dia belinya banyak gitu ya. Lalu yang kelima itu skinnya ya. Apa yang mereka sentuh. Ini untuk industri fashion. Biasa orang bisa misalnya, sebelumnya itu di Zalora, orang bisa pesen 5 barang, dia coba 3, ternyata dia coba ya, ternyata 3 yang dia cocok karena bahannya dan sebagainya, 3 itu yang dia beli. Sehingga bayarnya juga cash on delivery. Nah ini yang membuat orang nyaman ya, 5 hal tadi ya, 5 senses. Eyes-nya, ears-nya, nose-nya, tongue-nya, sama skin-nya. Sehingga ini ya metode yang diterapkan di Changi Airport dan SQ Airlines, sehingga selama puluhan tahun mereka tuh jadi the best airport, jadi the best airlines, karena mereka sentuh 5 senses ini. Oke, semoga Indonesia bisa meniru, menjadikan 2 poin tadi sebagai sebuah benchmark untuk berbisnis di marketplace ya, Pak Frans ya. Pak Eloy, waktu kita 5 menit terakhir, Anda boleh memberikan satu konklusi atau apapun juga yang berhubungan dengan penjelasan dari apa yang disampaikan Pak Frans Budi Pranata. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Dari, Pak Frans, smart listeners dan sahabat Sonora. Sangat penting untuk kita memahami selling without selling ini. Dan itu juga yang saya sampaikan di dalam buku saya, Sales Warrior Using RAVE Sales Principles. Jadi relationship and value. RAVE itu adalah sambutan hangat dari bahasa Inggris kuno, tapi singkatannya R-nya adalah relationship, hubungan. Kemudian A-nya adalah N, dan V-nya adalah value. Itu apa? Solusi. Tetapi kita hanya bisa memberikan solusi pelayanan terbaik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Frans tadi, if we know our customer. Kalau kita mengenal customer kita dengan baik. Dan bagaimana cara kita mengenal mereka dengan baik? Tentu saja dengan relationship. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Frans, bagaimana semua itu bisa diakomodir juga lewat digital, sehingga nanti muncul namanya engagement.
Apa itu? Loyalitas melalui customer experience. Nah, Mas Daryl dan smart listener sahabat Sonora, itu seperti kita lagi belajar sepeda waktu dulu kita masih kecil, atau anak-anak kita belajar sepeda. Jatuh bangun, dan lama-lama akhirnya, nggak mau sepedaan lagi dah. Kecuali ada yang pegangin, ada yang bantuin, ada yang dampingin. Maka anak itu menjadi seseorang yang kemudian ahli dalam bersepeda, bahkan bisa keliling kompleks sendirian, bahkan mungkin saja ikut tur sepeda juga. Nah, disitulah Pak Frans dan saya mau memberikan kesempatan kepada semua smart listeners dan sahabat Sonora, mulai nanti dari tanggal 17 Juni ini, itu setiap jam 2 sampai jam 4. Jadi setiap hari Rabu, mulai tanggal 17, itu jam 2 sampai jam 4 sore, Pak Frans dan saya akan memberikan coaching hanya untuk 20 orang saja, terbatas sekali. Karena itu silakan teman-teman, Bapak dan Ibu bergabung, ini kesempatan buat kita semua, langsung telepon ke 0813 ya 983 98127. Izin saya ulang kembali, silakan diingat-ingat di 0813 983 98127. Dan sekali lagi, ada semua ini di Instagram saya Eloy Zaluhu, dan tentu saja di Instagram Pak Frans. Mari sahabat, karena go digital or die, dan mumpung Pak Frans bisa memberikan waktu bersama dengan kita, dan saya juga hadir di sana untuk mendampingi, ini bisa untuk UMKM, bahkan juga perusahaan-perusahaan besar, karena kita bicara bagaimana kita branding, personal branding maupun product branding di digital, sampai kepada bagaimana video konten yang bagus, sampai pada copywriting dan seterusnya. Jadi silakan di 0813 983 98127. Terima kasih Mas Daryl. Sama-sama Pak Eloy Zaluhu, terima kasih banyak. Pak Frans Budi Pranata juga terima kasih banyak ya. Walaupun ini waktu 1 jam nggak pernah bisa cukup untuk menjabarkan semua hal yang berhubungan dengan selling tersebut melalui marketplace kah mungkin, atau social media kah. Tapi apa yang disampaikan Pak Frans itu betul-betul membuat kita berpikir ya, go digital or die. Kita bahas minggu depan atau gimana Pak Eloy? Saya serahkan kembali kepada Pak Frans. Kalau Pak Frans masih ada waktu, Siap. Ini karena akan banyak hal yang detail yang bisa kita go through. Betul. Siap minggu depan. Atau Terima kasih lanjut ya. Oke, kita ngambil konklusi untuk hari ini, kita akan lanjutkan di minggu depan, dan terima kasih Spanisa dan juga sahabat Sonora Network di manapun berada. Pak Frans, terima kasih lagi sekali lagi. Ya. Sehat-sehat, kita ketemu lagi minggu depan. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu. Saya Frans Budi. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.